pada pertemuan yang keempat ini, saya akan mereview materi ketiga yang sudah kalian download di Elena. Pada materi tersebut, nanti akan kita ulas kembali terkait contoh kasus sekumpulan data yang akan kita urutkan menggunakan dua algoritma yang berbeda dengan kondisi yang berbeda juga. Nanti akan kita ilustrasikan sehingga pada penyelesaiannya akan terlihat bahwa pemilihan algoritma yang tepat itu menentukan keberhasilan suatu program dikatakan efektif dan efisien seperti itu. Kemudian nanti akan kita lanjutkan pembahasan tentang pemodelan masalah. Nanti juga akan ada sebuah contoh kasus dari pemodelan masalah. Kemudian bagaimana kita menganalisis masalah yang ada, kemudian sampai kepada kita membuat model penyelesaian dari masalah tersebut. Capaian pembelajaran untuk pertemuan yang keempat, kalian diharapkan memahami dan mampu menjelaskan algoritma serta memberikan contoh pemodelan masalahnya dari suatu kasus nanti yang akan dicontohkan. Untuk kasus yang akan kita bahas pada sesi kali ini adalah rangkaian data yang terdiri dari data huruf atau angka nanti, di mana data itu masih dalam kondisi acak dan akan kita urutkan menggunakan algoritma. Nah, untuk algoritma yang akan kita gunakan nanti ada dua macam dengan dua ilustrasi atau kondisi yang berbeda nanti. Kita tahu bahwa kecepatan CPU dan kapasitas memori itu terbatas. Maksudnya adalah sebesar-besarnya memori yang kita miliki ataupun secepat-cepatnya CPU yang kita miliki pasti punya batasan. Sehingga di sini perlu strategi. Strategi apa? Kita perlu memilih algoritma yang tepat sehingga bisa menghasilkan program yang seefisien mungkin untuk mengatasi keterbatasan tersebut. Nah, contohnya seperti apa yang akan kita ulas pada sesi kali ini adalah tadi dicontoh di awal, kita akan mengurutkan serangkaian data dengan kondisi yang masih acak, baik nanti akan kita urutkan secara ascending ataupun descending dengan menggunakan algoritma insert dan merge sort dengan kondisi yang berbeda. Nah, sebelum kita nanti mengurai satu persatu, kita tahu bahwa yang namanya algoritma insert itu membutuhkan waktu atau kompleksitas waktu itu sebesar C1N kuadrat. N di sini adalah datanya. Kemudian C1 di sini adalah konstanta yang tidak bergantung pada jumlah datanya. Konstanta ini bisa berupa spesifikasi dari komputer yang digunakan untuk menjalankan program tersebut, atau bisa dari parameter-parameter yang lainnya. Kemudian algoritma yang kedua yang akan kita gunakan itu adalah merge sort. Merge sort itu sendiri memiliki kompleksitas waktu sebesar C2N log N untuk mengurutkan N data. Di mana C2 di sini juga sama, dia adalah sebuah konstanta lain yang tidak bergantung pada N-nya tadi.
baik itu nanti di konstanta yang dimaksud itu adalah parameter spesifikasi komputernya, kemudian parameter-parameter yang lain yang bisa mungkin mempengaruhi waktu dari algoritma tersebut. Contoh, bahasa pemrograman yang digunakan, kemudian platformnya, kemudian efisien atau tidak penulisan program tersebut, dan lain sebagainya. Nah, nanti akan kita uraikan satu per satu. Contoh kasusnya seperti apa di sini? Kita tahu bahwa algoritma insertion sort itu mempunyai faktor konstan yang lebih kecil daripada yang merge sort. Artinya di sini C1 tadi, nilai konstanta 1 milik insert, itu lebih kecil daripada nilai konstanta 2 dari merge sort. Sekarang kita akan membuktikan bagaimana bisa faktor konstan tadi, C, itu akan memberikan lebih sedikit pengaruh pada waktu komputasi daripada jumlah datanya. Nah, kita akan membuktikan statement ini. Tapi sebelum kita buktikan, kita ilustrasikan dulu dua kondisi yang berbeda. Nah, ya, kondisi yang pertama yang kita ilustrasikan adalah nanti untuk algoritma sort yang pertama kita jalankan di komputer A. Di mana komputer A ini memiliki performa, dia bisa mengeksekusi 1 miliar instruksi per detiknya. Misalkan kita kondisikan programmer di sini telah membuat program seefisien mungkin. Sehingga ketika dijalankan menghasilkan waktu komputasi sebesar 2n kuadrat. 2 di sini adalah konstanta dari algoritma insertion sort. Untuk kondisi yang kedua, kita ilustrasikan komputer B ini punya performa untuk mengeksekusi 10 juta instruksi per detiknya dalam menjalankan algoritma merge sort nanti. Jadi kalau kita lihat ilustrasi yang pertama dengan ilustrasi yang kedua itu berbeda sekali dari sisi performa komputernya. Nah, misalkan di sini program yang dijalankan itu tidak seefisien program pada komputer A tadi, tapi dia menggunakan bahasa pemrograman yang high level. Nah, ketika dieksekusi, dia menghasilkan waktu komputasi sebesar 50n log n. 50 di sini adalah nilai konstanta dari algoritma merge sort tadi. Sekarang kita coba untuk menghitung dengan contoh data pengurutan yang akan kita masukkan. Misalkan di sini yang akan kita urutkan itu adalah rangkaian data yang berjumlah 1 juta bilangan. Kita hitung dengan dua ilustrasi yang berbeda tadi, misalkan di komputer A di sini. Di komputer A menjalankan algoritma insertion. Kemudian kita hitung sesuai dengan kompleksitas waktunya tadi adalah sebesar 2n kuadrat. N di sini adalah data yang akan diurutkan. Karena 1 juta bilangan, maka di sini adalah 10 pangkat 6. Instruksi per performa dari komputer A-nya tadi. Kita lihat tadi di komputer A, dia bisa mengeksekusi sebesar 1 miliar. Berarti 10 pangkat 9. Nah, kalau kita hitung, hasilnya adalah untuk kasus 1 juta bilangan ini, komputer A dengan algoritma insert itu menghasilkan waktu 2000 detik. Kemudian coba kita bandingkan dengan ilustrasi yang kedua. Data yang diurutkan masih sama, berjumlah 1 juta bilangan di sini. Kita masukkan nilai kompleksitas waktunya tadi. Kemudian untuk pembaginya itu berdasarkan dari performa komputernya tadi, B. B tadi kan 10 juta. 10 juta itu 10 pangkat 7. Kita hitung, nah ternyata hasilnya komputer B dengan algoritma merge sort di sini
itu waktunya untuk mengurutkan 1 juta bilangan adalah ekuivalen 100 detik. Nah, dari dua ilustrasi ini dengan kondisi yang berbeda, kita bisa melihat bahwa ternyata perbedaannya itu cukup signifikan di sini. Komputer B itu 20 kali lebih cepat mengeksekusi dibandingkan komputer A di sini. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa meskipun komputer A ini secara performa itu dia lebih handal daripada komputer B tadi, kalau kita bandingkan 100 kali lebih cepat daripada komputer B, tetapi ternyata dengan kita memilih algoritma yang tepat, hasil dari kita menghitung ilustrasinya itu tadi, komputer B itu jauh lebih cepat 20 kali dibandingkan komputer A. Itu baru 1 juta bilangan. Nah, coba kalau kita ilustrasikan, misalkan yang akan kita urutkan itu adalah 10 juta. Bisa dibayangkan perbedaan antara komputer A dengan komputer B itu akan terlihat sekali. Komputer A bisa menyelesaikan 2-3 hari. Sedangkan komputer B itu dalam waktu kurang dari 20 menit. Nanti silahkan kalian hitung dengan ilustrasi data masukan yang berbeda. Kalau tadi 1 juta, coba kalian tambahkan datanya lebih banyak lagi. Akan terlihat perbedaan yang signifikan antara eksekusi di komputer A dengan di komputer B. Sehingga ini terjawab tadi pada slide sebelumnya, mengatakan bahwa pemilihan algoritma yang tepat itu sangat menentukan program kita itu efisien atau tidak. Meskipun konstanta itu mempengaruhi. Konstanta lain itu mempengaruhi, tapi pengaruhnya itu kecil kalau kita lihat dari ilustrasi yang sudah kita praktekkan pada slide ini tadi. Kita masuk ke contoh kasus untuk pemodelan masalah di sini. Maksud dari tujuan kita membahas ini adalah supaya kalian memahami nanti dan mengetahui bagaimana cara kita memodelkan permasalahan yang akan kita selesaikan. Bagaimana kita menganalisis masalah itu satu persatu, kemudian sampai menentukan model yang tepat untuk permasalahan kita. Nah, pada contoh kasus ini, Jojo itu adalah seorang sales komputer yang wilayahnya mencakup 20 kota di Pulau Jawa. Nah, dia bekerja itu berdasarkan komisi. Tetapi permasalahan yang dihadapi ini adalah bahwa perusahaannya ini hanya mau mengganti 50% dari ongkos perjalanan darat untuk perjalanan dinasnya dari 20 kota tadi. Nah, oleh karena itu, Jojo ini berusaha untuk menekan biaya perjalanannya seminimal mungkin. Nah, dari contoh kasus ini kalian diminta untuk memodelkan masalahnya itu yang paling tepat untuk menjawab atau menyelesaikan permasalahan ini itu seperti apa. Kita nyatakan dulu masalahnya. Menyatakan masalah ini kan ada beberapa hal yang perlu kita tanyakan lebih detail pada contoh kasus tadi, seperti apakah deskripsi kosakata yang digunakan dalam deskripsi permasalahan tadi sudah kita pahami semua. Kemudian kita mencatat informasi-informasi penting yang diungkapkan tadi pada slide sebelumnya. Kemudian kita mencari tahu apa sih yang sebenarnya ingin dicapai Jojo. Kemudian kita coba untuk mengenali solusinya. Kemudian kita melihat ada tidak sih informasi yang kurang dari contoh persoalan ini. Kemudian ada nggak sih informasi yang tidak berguna di sini dan kita perlu abaikan saja. Kemudian kira-kira asumsi apa yang bisa kita buat dari masalah ini.
Kita bisa melihat dari contoh kasus tadi bahwa jumlah kota yang akan dikunjungi Jojo itu adalah 20 di Pulau Jawa. Dengan asumsi nanti biaya yang dibutuhkan untuk Jojo pergi dari kota satu ke kota yang lainnya, kita misalkan kota J ke kota I, itu bisa disimpan di CIJ. C itu adalah variabel yang digunakan untuk menampung biaya yang dibutuhkan Jojo tadi untuk melakukan perjalanan dari satu kota ke kota lainnya. Nah, otomatis kalau tadi Jojo membutuhkan perjalanan kunjungan 20 kota di Pulau Jawa, dia membutuhkan matriks biaya itu yang terdiri dari 20 baris dan 20 kolom di sini. Kemudian pernyataan yang berikutnya adalah Jojo itu menghendaki biaya perjalanan yang sehemat mungkin, seminimal mungkin. Ini dirasa kurang detail informasinya untuk kita mengenali solusi. Karena apa? Mestinya harus ada informasi tambahan. Informasi tambahannya apa? Kira-kira Jojo punya nggak data jumlah pelanggan yang lebih banyak di beberapa kota tertentu? Sehingga itu bisa jadi prioritas Jojo nanti untuk mengunjungi kota tersebut. Nah, ini yang belum terlihat pada contoh kasus tadi, sehingga perlu dievaluasi. Kemudian tambahan informasi yang lainnya adalah Jojo ini mau mulai dari kota mana nanti untuk perjalanan dinasnya. Atau kota awalnya ini kita bisa sebut sebagai base city nanti. Jadi kota patokan, kota awal yang akan Jojo kunjungi dalam perjalanan dinasnya. Nah, dengan kata lain, permasalahan Jojo ini, dia harus membuat sebuah tur dalam wilayah cakupannya. Pada tur ini, dia harus punya data total biaya selama perjalanannya dari kota A ke kota B. Misalkan, kalau Jojo mau ke kota Klaten, dari kota Klaten menuju ke Solo, dia membutuhkan total biaya berapa. Dia harus punya datanya. Kemudian dari kota Solo ke kota Boyolali misalnya. Dia juga harus punya data total biaya perjalanannya dan lain sebagainya. Dari sini kita tahu bahwa permasalahan Jojo ini akan terpecahkan apabila didapat total biaya yang paling minimal dari kumpulan biaya tur tadi. Tur perjalanan di 20 kota Pulau Jawa. Nah, dari sini kita bisa membuat model. Kira-kira model permasalahan Jojo ini, apakah struktur matematika yang mana nanti yang bisa mewakili permasalahannya? Kemudian yang berikutnya kita melihat apakah ada permasalahan yang serupa, mungkin pada penelitian sebelumnya, yang sudah pernah menyelesaikan model masalah ini. Nah, kalau kita lihat dari uraian tadi, pernyataan masalah, kita analisis permasalahan Jojo tadi, kita bisa memilih model matematika di sini. Karena solusi yang diinginkan Jojo tadi, dia menginginkan peta yang bisa menunjukkan rute mana yang harus ditempuh. Rute mana yang harus ditempuh di sini adalah dilihat dari ongkos perjalanannya tadi yang seminimal mungkin. Jika nanti kita sudah memilih model yang tepat untuk permasalahan Jojo ini, kita bisa melanjutkan ke beberapa pertanyaan seperti, apakah semua informasi ini penting dalam permasalahan? Sudah diwakili oleh objek matematis. Kemudian yang kedua, apakah output yang diinginkan Jojo itu bisa terukur secara matematis?
Kemudian yang ketiga, apakah hubungan antara objek pada model itu sudah diketahui? Kemudian yang keempat, apakah model tersebut dapat dimanipulasi? Nah, dari permasalahan Jojo tadi, uraian pernyataan permasalahannya, model yang paling mendekati solusi tadi, biaya yang paling minimal, itu adalah model Grab atau network. Tentunya kalian tidak asing dengan yang namanya materi Grab, karena sudah kalian dapatkan pada mata kuliah struktur data dan algoritma semester yang lalu. Nah, misalkan di sini kita memiliki data 5 kota yang menjadi prioritas Jojo melakukan perjalanan tadi. Dengan matriks biaya dan grabnya terlihat seperti gambar yang di screen kalian masing-masing. Kita ibaratkan ini adalah kota 1, kota 2, kota 3, kota 4, kota 5. Kemudian setiap node atau setiap kota 1 ke kota tujuan itu memiliki data total biaya perjalanannya di sini. Nah, ini ya, 1, 2, 7, 5 ini adalah data total perjalanannya. Dengan model solusi seperti ini, kita bisa menentukan metode untuk menyelesaikan permasalahan Jojo itu yang paling mendekati adalah Traveling Salesman Problem atau kita kenal TSP. Itu. Dari pembahasan kita hari ini, kita bisa menyimpulkan pada bagian materi pertemuan yang keempat ini dan ketiga, kita telah mempelajari tentang ciri khas algoritma yang baik. Antaranya benar, efisien, dan mudah diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman apapun nantinya. Dan kita juga telah mempelajari bagaimana mengembangkan algoritma yang benar menggunakan model matematis. Demikian untuk pembahasan pertemuan yang keempat.